Ya, menarik kalau kita simak ya apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu, oleh Prof. Rian gitu ya. Jadi ternyata korupsi kebijakan jauh lebih besar, berkali-kali lipat, 10 kali lipat bahkan kerugiannya dibandingkan dengan korupsi uang. Kang Ujang, bagaimana kemudian ini bisa diterjemahkan secara pasti, secara jelas dalam birokrasi pemerintah Prabowo Gibran? Ya, saya pernah kuliah ya dulu di S3 itu di politik, sama persis yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Bahwa korupsi kebijakan itu luar biasa dampaknya, efeknya. Oleh karena itu kalau kita bicara birokrasi, yang paling penting adalah pertama membangun sebuah merit system. Nah, kita tahu, saya agak lama juga di birokrasi, dulu pernah ikut bupati, lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR ya, agak mendalami dan saya meriset-riset juga terkait dengan birokrasi itu. Makanya birokrasi itu tidak pernah tuntas, misalkan netralitas dan lain sebagainya. Yang harus dibangun pertama merit system, agak sistem yang dibangun berbasiskan pada prestasi. Ini dulu penting nih. Lalu baru merubah di internal, sistem internal di birokrasi itu, maka butuh tadi kekuatan dari menteri, wakil menteri untuk memastikan sistem yang ada di birokrasi itu betul-betul berjalan dengan mekanisme yang sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Presiden. Nah, ini problemnya adalah karena birokrasi adalah orang-orang hebat yang lama, yang kuat, sudah mendarah daging hidup di situ, mereka punya keahlian, skill, tetapi tanda petik ya, mohon maaf ya, banyak juga persoalannya. Nah, ini yang kira-kira ingin diselesaikan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit oleh Pak Prabowo. Termasuk juga seperti yang disampaikan tadi, logikanya ingin ya, dirubah. Saya 100% ya percaya dengan beliau, Prof. Ibnu Muhammad, bahwa apa yang disampaikan beliau sangat objektif, sangat benar, dan ya itu masukan yang berharga bagi kami untuk memastikan birokrasi ke depan ditata kembali sehingga birokrasi itu betul-betul merit system dan sistemnya betul-betul running dan itu ya tidak korup, kebocoran anggarannya bisa diminimalisir dan betul-betul bersemangat untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, saya melihat ketika kita bicara birokrasi, semangatnya masih semangat, mohon maaf ya, ini sekali lagi ya, semangatnya masih semangat yang lama, maka harus diperbarui lah. Perbarui itu dengan semangat tadi Pak Prabowo ingin menciptakan pemerintahan yang clear ya, ada yang tidak korupsi ya. Ini harus diikuti pula oleh birokrasi yang. Apakah ini yang sulit, bersih. Kang Ujang, dilakukan? Agak berat, agak sulit, tetapi tidak mungkin. Kita semua mungkin, oleh karena itu penataan kembali reformasi birokrasi harus terus diberdayakan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo memastikan, kami semua pemerintah memastikan, nanti ya kita awasi bersama, para menteri juga kita evaluasi untuk memastikan bahwa para menteri betul-betul berjalan dengan sistem yang sudah diminta, yang sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo. Tidak korupsi, ya menanggulangi inefisiensi, tidak ada kebocoran, dan tadi mohon maaf seminar-seminar juga sedikit-sedikit dikurangi sehingga betul-betul birokrasi itu on the track. Kepentingan masyarakat, warga bangsa negara, artinya pelayanan publiknya betul-betul diutamakan, diprioritaskan sehingga pemerintahan ini betul-betul berjalan gitu. Apa yang menjadi cita-cita besar Pak Prabowo membangun sebuah bangsa yang hebat katakanlah, itu menjadi betul-betul diterapkan, diikuti oleh para birokrasi itu. Oke, Pak Rian, kalau kita lihat cita-cita tekadnya luar biasa, ini yang kemudian yang kita inginkan bersama. Tapi bagaimana nanti implementasi, realisasinya? Jadi begini, Jim Collins, penulis Good to Great, saya percaya dia. Jadi yang penting bukan bagaimana, tapi siapanya. Karena pada akhirnya eksekusi tergantung para menteri. Sampaikan tadi oleh Profesor dan Pak Ujang tadi, menteri tidak cukup hanya punya visi, tapi punya kemampuan memanage organisasi, mengetahui proses anggaran. Dengan demikian dia menjadi bagian dari kerja keras dan kerja cerdas ini, termasuk kerja lurus tadi ini. Jadi dengan demikian, kembali ke isu ini adalah undangan dari Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini orangnya mengajak gitu ya, sangat halus bahasanya. Mengajak, ayo, baik kita yang berada di ranah politik, di ranah birokrasi. Ingat loh, menteri itu kan birokrat semua sekarang loh ya. Coba bagaimana running birokrasi, Pak Ujang katakan birokrasi baru, bukan kemudian diganti orangnya, tetapi cara-cara yang hebat. Karena begini, meritokrasi is the key. Tapi yang terjadi seringkali itu nggak jalan. Misalnya seleksi eselon 1 kan, seperti bola itu kocok, cuk, tapi dibuang dulu bolanya. Yang jadi dia tepatnya. Jadi nggak ada meritokrasi. Jadi yang namanya Singapura, kata kawan saya, guru saya juga Kishore Mahbubani, itu karena 3 hal. Satu yang namanya adalah nasionalisme, kedua pragmatisme, ketiga adalah meritokrasi. Nah, yang ini harus ada. Nah, dengan demikian
Birokrasi sekarang mulai berpikir bagaimana bukan ganti orang tapi melatih orang menjadi mereka tahu kalau mereka kerja baik mereka naik nanti. Ini yang dibangun dan kita kurangilah model drop-dropan yang itu nanti mengganggu irama kerja profesional itu. Anda melihat ini bisa kemudian diserap, dimaknai oleh para menteri di Kabinet Merah Putih ini? Tidak mudah. Barangkali nanti tugas dari Pak Ujang dan teman-teman mungkin setelah 3 karena gini, hitungan kelembagaan ya, pekerjaan dari 0 sampai 90 ini yang paling penting. Ini terjadi berarti 0 sampai 90 hari. Ya, akan meleverage ke sana. Jadi hitungannya 90 hari. Ini hitungan Eisenhower. Nah, jadi dengan demikian, setelah mendekati 90 hari ini perlu ada tim evaluator menilai apa yang mesti dikerjakan kepada sejumlah menteri dan pejabat di situnya. Diminta sabar 6 bulan katanya. Oh, rakyat 6 bulan, tapi kalau presiden harus 3 bulan. Organisasi 3 bulan. Itu Rakyat memang 6 bulan. Kalau ini nggak boleh bersamaan. 3 bulan, Kang Ujang. Jadi 3 bulan itu adalah melihat bagaimana, ingat loh, Pak Presiden mengatakan rakyatku 6 bulan ya, tapi berakyat kan kepada internal organisasi separuhnya lagi karena this is a great job gitu loh. Jadi Dan dievaluasi. masyarakat tidak bisa menunggu. Ya, menurut. Nah, jadi yang penting adalah nanti ada pilihan, ada pejabat menteri yang akan lanjut, kedua ada yang dilatih ulang, ketika diganti, it's quite fine gitu loh. Itu dalam ranah presiden itu. Saya boleh menambahkan, Mbak Aya. Silakan. Masalah-masalah bangsa kan banyak nih, luar biasa besar ya, dan panjang juga yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Artinya ada ukuran yang tadi Pak Proprian katakanlah 90 hari, ukuran 0 sampai 90. Ada yang mengatakan juga 3 bulan, artinya 100 hari. Dan tadi untuk memastikan bahwa program Pak Prabowo berjalan, ukuran kami sebenarnya yang pas ya, yang disampaikan oleh Pak Presiden 6 bulan, sehingga akan kelihatan kualitas kerja Pak Presiden ini dengan total gitu. Apa yang nanti menjadi kebijakan program prioritas betul-betul akan dilakukan satu step demi step dan akan kelihatan hasilnya. Kan untuk evaluasi internal paling tidak. Nah kalau kinerja 100 internal hari, kita kan? jalan kok, setiap hari juga kita evaluasi. Ada mekanisme terus dilakukan oleh para menteri itu. Mereka bekerja keras ya untuk tadi satu visi dengan Pak Presiden karena tidak ada visi misi menteri, yang ada visi Itu misi dia. dan presiden. Satu visi dengan presiden. Tapi kalau para menteri mudah diawasi, langsung dijewer ibaratnya begitu ya sama Pak Prabowo sama presiden. Tapi bagaimana dengan para pemimpin daerah, para birokrat yang berada di daerah, Kang Ujang? Ya semua ada mekanismenya. Kalau kita lihat sistem yang dibangun di kita kan ada Mendagri yang juga punya alat kontrol kepada kepala daerah, dan ini kan sudah berjalan juga lama. Nah, nanti ada masukan juga dari Prof. Ibnu Habib dari soal ini, karena beliau tuh guru saya, jadi saya satu panggung dengan beliau agak grogi gitu. Tapi kalau kita bicara soal tadi ya, tugas kami pemerintah memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden betul-betul bisa diimplementasikan di lapangan begitu, dengan kerja keras para menterinya begitu. Iya, presiden di kita ini dalam hal ini Pak Prabowo lalu juga kepala pemerintahan. Kita ingat kalau bagaimana cara pemerintah itu bekerja. Pemerintah bekerja itu dengan APBN. Lalu di dalamnya ada birokrasi, ada staf. Dan namanya kepala pemerintahan bukan hanya pemerintahan pusat, juga pemerintah daerah kan. Dan APBN juga ada yang dikelola di pusat, ada di transfer. Jadi apa yang dipidatokan Pak Prabowo itu maka menjadi penting sebagai kepala pemerintahan bagaimana semuanya itu implemented gitu di birokrasi itu. Pengalaman saya di pemerintahan, kata kuncinya bagaimana di pemerintahan itu masing-masing menyusun namanya RKAKL, rencana kegiatan dan anggaran. Kalau membuat RKA-nya memihak pada rakyat akan kelihatan. Tapi kalau penggunaan APBN-nya banyak kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan RKAKL-nya nih, dengan masyarakat, bohong aja gitu. Dan yang bikin kan bukan menteri kan? Itu dia. Makanya kalau saya boleh memberi masukan kepada Bapak Presiden, maka sekali-sekali periksalah yang namanya RKAKL sebuah kementerian itu. Jangan hanya menterinya yang memeriksa, presidennya yang memeriksa. Mana RKAKL kementerian. Dan itu dimungkinkan kan? Dimungkinkan, presiden berhak kok. Misalnya ambil menterian apa yang paling ingin diketahui, baca oleh beliau. Ada berapa dirjen di situ. Setiap dirjen dibaca oleh Pak Presidennya. Ini walhasil kalau saya yakin Pak Menterinya di setiap kementerian baca RKAKL di kementeriannya. Tapi belum tentu seluruh presiden membaca seluruh RKAKL seluruh kementerian yang ada di bawah kepresidennya. Jadi kan semangatnya sama dengan Presiden Prabowo untuk mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran itu kan. Itu bagaimana dia, Kang Ujang? Itu dia kalau cara teknisnya itu periksalah RKAKL-nya.
Itu belum pelaksanaannya, baru periksa dokumennya loh Mbak. Nah itu menarik, Kang Ujang dan juga Pak Heri harus menjawab hal ini. Ditanggapi, nanti usai jeda, sesaat lagi tetap bersama kami pemirsa.